Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini menyambut bulan Syawal. Kita sudah melepas kepergian Ramadan, bulan yang mulia, bulan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan taubat, bulan berbagai macam ketaatan dan amal soleh itu sudah pergi meninggalkan kita. Setelah berpisah dengan bulan taubat, marilah kita tetap bertobat kepada Allah. Setelah berpisah dengan bulan ketaatan, marilah kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berpisah dengan bulan Al-Qur'an, marilah kita tetap membaca Al-Qur'an. Setelah berpisah dengan salat tarawih, marilah kita lanjutkan dengan salat-salat sunnah. Setelah berpisah dengan bulan puasa, marilah kita tetap melaksanakan berbagai macam puasa sunnah. Sebab tidak ada jaminan, tidak ada kepastian kita akan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, menggapai kemuliaannya, mewarnai nuansa ibadah di dalamnya, menghidupkan malam-malamnya, atau justru Allah lebih dulu memanggil kita. Sayangnya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Manusia hanya bisa berencana, namun Allah lah yang menentukan dan memutuskannya. Saya teringat dengan perkataan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah mengatakan, jangan engkau menangis menumpahkan air mata dengan kepergian Ramadan, karena Ramadan itu akan datang setiap tahunnya. Tapi menangislah engkau dengan satu alasan, ketika Ramadan itu datang, kamu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini
kita dan umat muslim dunia merayakan hari raya Idul Fitri. Gema takbir, tahmid, tahlil yang menggetarkan setiap jiwa. Gema takbir bersaut-sautan dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari masjid ke masjid, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pertanyaannya, apakah itu Idul Fitri? Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, mengisinya dengan amal-amal soleh, amal-amal ibadah, maka setelah keluar dari Ramadan, dia diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya, kembali kepada kesucian, taubahnya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya. Tiba-tiba di tangga yang pertama Rasulullah mengucapkan amin. Di tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin. Di tangga yang ketiga Rasulullah pun mengucapkan amin. Pada saat itu para sahabat terheran, para sahabat tercengang setelah Rasulullah turun dari mimbarnya. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Apa yang terjadi?" Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Wahai sahabat, tadi malaikat Jibril berdoa kepada Allah dengan 3 doa dan aku disuruh untuk mengaminkannya." Coba bayangkan kaum muslimin, yang berdoa adalah malaikat Jibril yang tak pernah berbuat maksiat. Yang mengaminkannya adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Artinya doa malaikat Jibril dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat Jibril yang pertama? Ba'uda liman dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini seolah-olah menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan dan keistimewaan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Kata Nabi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan mengharap keridhaan Allah, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih, salat witir, salat tahajud dengan penuh keimanan dan mengharap keridhaan Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bulan Ramadan ada satu malam, apabila kita dapat beribadah di dalamnya, maka sama dengan beribadah 1000 bulan, atau setara dengan 83 tahun, yaitu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan, setiap amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sunat yang kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan sama nilainya dengan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Kita kerjakan amal wajib di dalam bulan suci Ramadan sama dengan 70 kali mengerjakan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Luar biasanya Ramadan kaum muslimin. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak di antara kita menyia-nyiakan Ramadan, tidak mengisinya dengan sebaik mungkin.
tidak berkesan, tidak berbekas sedikit pun di dalam hatinya dan kehidupannya, sehingga Ramadan berlalu sedangkan dirinya masih berlumuran dengan dosa. Inilah yang didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang celaka. Kemudian doa malaikat Jibril yang kedua, ba'uda liman zukrita inda falam yusalli alaika. Celakalah orang-orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad di sisinya, akan tetapi dia tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, harusnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah, bukti kerinduan kita kepada Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, almar'u ma'a man ahab. Kelak nanti orang-orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita rindu kepada Rasulullah, perbanyak salawat, insya-Allah kita akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi di perjalanan Isra Mi'raj, kemudian Nabi berjumpa dengan satu malaikat, yang mana malaikat ini Bapak Ibu memiliki 1000 tangan. Setiap tangan memiliki 1000 jari. Kemudian Rasulullah heran, luar biasa malaikat ini. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apa tugas malaikat ini? Kemudian malaikat Jibril menjawab, wahai Rasulullah, malaikat ini mampu menghitung tetesan hujan yang turun dari langit ke bumi semenjak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat nanti. Kemudian karena penasaran, Rasulullah bertanya langsung kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, apakah betul engkau mampu menghitung tetesan hujan yang turun dari langit ke bumi? Betul ya Rasulullah. Alhamdulillah saya diberi kelebihan oleh Allah, memiliki 1000 tangan, setiap tangan memiliki 1000 jari. Aku mampu menghitung tetesan hujan yang turun dari langit ke bumi sejak dunia ini diciptakan sampai hari kiamat. Aku tahu persis berapa jumlah tetesan hujan yang turun ke laut, berapa jumlah tetesan hujan yang turun ke daratan. Aku tahu persis ya Rasulullah, tidak akan meleset hitunganku. Tapi wahai Rasulullah, ada satu yang tidak bisa aku hitung. Ketika umatmu berkumpul di sebuah tempat, kemudian dia berselawat kepadamu, aku tidak mampu menghitung berapa jumlah rahmat Allah yang Allah turunkan kepadanya, betapa besar pahala yang Allah berikan kepadanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ba'uda liman adraka wali walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang ketika masa hidupnya masih berjumpa dengan kedua orang tuanya, akan tetapi dengan keberadaan kedua orang tuanya tidak mampu memasukkan dirinya ke dalam surga. Maksudnya kaum muslimin adalah seorang anak yang tidak mau mengurus kedua orang tuanya yang sudah tua renta.
Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, seorang anak membangkang kepada kedua orang tuanya, maka dengan begitu tidak dapat memasukkan dirinya ke dalam surga. Harus kita ingat bahwa kedua orang tua itu adalah surga dan neraka bagi seorang anak. Apabila baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka surgalah tempatmu. Apabila tidak baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka nerakalah tempatmu. Pengorbanan, perjuangan, jasa-jasa orang tua kita tidak akan pernah kita balas. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang menggendong ibunya pergi ke kota Makkah untuk haji dan umrah. Kemudian dia gendong ibunya keliling Ka'bah, tawaf. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Pada saat itu dilihat oleh Abdullah bin Umar. Wahai anak muda, siapakah yang engkau gendong ini? Wanita tua yang engkau gendong ini. Kemudian anak muda berkata, wahai Abdullah bin Umar, yang saya gendong ini adalah ibuku. Wahai Abdullah bin Umar, dengan aku membawa ibuku keliling Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, sudah terbalaskah jasa-jasa ibuku, wahai Abdullah bin Umar? Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, wahai anak muda, walaupun engkau bawa ibumu keliling Ka'bah, kemudian engkau bawa sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian engkau berikan seluruh hartamu kepada ibumu, bahkan dunia ini engkau berikan kepada ibumu, tidak akan bisa terbalas dengan satu tetes keringat ibumu ketika melahirkanmu. Perjuangan seorang ibu luar biasa. Melahirkan kita ke atas dunia ini meregang nyawa antara hidup dan mati. Setelah kita lahir ke atas dunia, kemudian disusuinyalah kita 2 tahun. Dirawatnyalah kita, dimandikannya kita setiap hari. Kemudian dia cuci pakaian kita. Bahkan ibu kita sering bangun malam karena tangisan kita. Ibu kita tidak rela kalau ada satu nyamuk pun yang hinggap dari tubuh kita. Itulah perjuangan ibu kita. Jasa-jasanya tidak akan pernah terbalas. Begitu juga dengan ayah kita yang mencari nafkah, peras keringat, banting tulang, tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas, panas kepanasan, hujan kehujanan, supaya anaknya bisa sekolah, supaya anaknya bisa menjadi orang sukses. Itulah ayah kita yang jasanya pun tak akan pernah bisa kita balas. Oleh karena itu, kaum muslimin, bagi kita yang masih mempunyai kedua orang tua, setelah pulang dari musala ini, temuilah mereka, ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya. Ayah, Umma, maafkan kesalahan-kesalahan kami, ayah. Bagi kita yang sudah tiada orang tuanya, artinya sudah meninggal dunia, maka ziarahilah kuburnya. Mintakan ampun kepada Allah. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Kemudian ketika kita pergi ke masjid, berinfaklah, bersedekahlah, hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ketika selesai solat, jangan lupa doa untuk kedua orang tua kita, karena itulah cara berbakti kita kalau mereka sudah tiada. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah.
Terakhir ini khatib berpesan, setelah kita pulang dari musalla ini, orang-orang ada yang bahagia dan ada juga yang tidak bahagia. Artinya bersedih, yaitu anak-anak yatim, fakir miskin. Marilah kita santuni mereka, marilah kita peduli dengan mereka. Anak yatim itu ayahnya tidak ada, maka sebagai pengganti ayah itulah kita semuanya. Kemudian fakir miskin, santuni mereka. Kalau sampai mereka bersedih di hari yang bahagia ini, maka kita dicap Allah di dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Mereka yang tidak peduli dengan anak yatim dan fakir miskin. Kemudian setelah kita keluar dari musalla ini, temuilah saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita. Marilah kita saling maaf memaafkan. Karena mungkin kita selama ini muncul yang salah kecek, perbuatan kita yang hendak menyenangkan hati orang. Marilah kita meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai kita sampai hari ini masih belum bertegur sapa. Jangan kita putuskan tali silaturahmi. Seberapa banyak pun amal kita, salat tahajud sampai bengkak kaki kita, tapi kalau kita putuskan tali silaturahmi, maka amal itu sia-sia. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka marilah kita saling maaf memaafkan. Meminta maaf memang mudah, tetapi memaafkan itu susah. Tetapi itulah pahalanya yang paling besar. Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin wa jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah yang surga seluas langit dan bumi. Aku sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Salah satunya wal afina 'anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain apabila orang lain berbuat salah kepadanya. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sekarang berhari rayalah dengan tenang, damai, jangan tinggalkan salat, tunaikan zakat, jauhi maksiat, jalin silaturahmi. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.